Ya baik, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini. Dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai makna situs sejarah sebagai warisan peradaban budaya adat Aceh. Nah ini menarik untuk dibahas karena ini juga merupakan peninggalan sejarah Aceh, dan untuk mempelajari dan ingin mengetahui sejauh mana situs sejarah ini dan melihat seperti apa hubungannya situs sejarah ini yang dapat dimanfaatkan dan juga untuk generasi kita masa mendatang. Nah, ketika sudah melihat situs sejarah ini, Pak Usaini, dan juga masyarakat kita mulai sedikit demi sedikit adanya pemahaman terhadap situs sejarah melalui dilakukannya sosialisasi. Nah, mungkin peran apa lagi yang harus dilakukan pemerintah untuk tetap melestarikan situs sejarah ini melalui memang sudah ada undang-undang mengenai cagar budaya tadi, Pak? Ya, saya pikir di samping sosialisasi undang-undang cagar budaya, dan ini juga harus diserapkan dalam masyarakat itu sendiri. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan dengan cara-cara melestarikan. Jadi kalau ada batu nisan di samping rumah kita, itu harus diselamatkan. Kalau ada masjid kuno misalnya di tempat kita, juga itu jangan dirusak. Baik. Nah kemudian juga harus ada perhatian pemerintah menyediakan dana termasuk untuk penelitian ini. Jadi dalam hal ini ya pemerintah desa juga sangat berperan karena banyak situs sejarah yang terdapat di desa. Jadi mungkin ya anggaran desa itu bisa dimanfaatkan. Baik. Jadi termasuk ya melestarikan, termasuk dalamnya membersihkan. Jadi kalau ada masjid kuno itu harus difungsikan kembali. Jadi ini salah satu upaya untuk melestarikan. Bagaimana memfungsikannya? Kalaupun tidak untuk salat berjamaah misalnya karena sudah ada masjid baru, ya digunakan untuk tempat-tempat lain, untuk musyawarah, untuk pengajian anak-anak. Ini salah satu upaya yang mesti ya harus dilakukan. Baik. Dan katakanlah seperti masjid yang masih ada di Indrapuri ini, Pak. Ya. Nah itu juga termasuk salah satu cagar budaya. Ya, itu termasuk salah satu cagar budaya. Dan masjid itu merupakan masjid tertua di Asia Tenggara. Artinya karena Islam pertama di Nusantara itu berasal dari Aceh, maka masjid itu merupakan masjid tertua di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Walaupun nanti ada yang menyatakan ada masjid-masjid lain di Nusantara. Tapi ya secara historis, karena awal Islam Nusantara adalah daerah kita, maka di Aceh lah masjid Islam yang pertama yang tertua di Nusantara. Iya. Nah, melihat Masjid Indrapuri ini dan juga cagar budaya lainnya, ada Benteng Indrapata, maksud kami Benteng Indrapata, ini juga masih ada juga yang lain-lainnya, ini ternyata juga masih luput dari perhatian pemerintah ini, Pak. Ya, memang kita sebenarnya bukan hanya ada peninggalan yang bersifat Islam, tapi juga jauh sebelumnya itu ada peninggalan-peninggalan sejarah yang sifatnya pra-Islam. Jadi termasuk ya Benteng Indrapatra, Indrapurwa, Indrapuri, pada dasarnya itu sebelum Islam juga sudah ada. Dan malah ada beberapa situs lain yang ditemukan kemudian, termasuk ya di Takengon misalnya. Itu ada situs di dekat dengan Danau Tawar. Itu ada ditemukan manusia purba. Itu merupakan salah satu situs yang perlu dilestarikan. Termasuk di Aceh Tamiang itu yang sudah lama sekali. Itu ada temuan yang namanya Kejoken Mordinger, Bukit Kapur, sampah yang merupakan sisa makanan manusia dari purba dulu, itu dibuang sudah menggunung menjadi bukit, sehingga orang mengenal sebagai ya bukit sampah, sebagai bukti bahwa di Aceh juga ada manusia purba, manusia prasejarah yang sudah eksis hidup dengan makanan yang ada di pinggir laut. Jadi ini merupakan peninggalan yang harus dilestarikan sebagai salah satu bukti bahwa masa lalu Aceh itu juga sudah memiliki peradaban yang tinggi, sehingga nanti diteruskan
dengan peradaban-peradaban berikutnya, khususnya peradaban Islam yang memiliki kekuatan-kekuatan yang lebih hebat lagi. Baik, nah ternyata semakin lama dan semakin banyak terus diteliti dan teliti, semakin bermunculan ini Pak ya, ternyata lebih terkuak lagi bagaimana sebenarnya peradaban-peradaban yang ada di Aceh, dan seharusnya ini juga harus lebih dilestarikan, atau juga pemerintah harus peduli juga terhadap hal-hal demikian. Nah, tapi sayangnya juga peran pemerintah masih kurang di hal ini Pak, bagaimana melestarikan dan juga merawat cagar-cagar budaya tersebut, ini juga masih sangat terabaikan. Ya, seperti kita katakan tadi bahwa masih sangat kurang. Artinya peran pemerintah itu masih sangat kurang dalam melestarikan ini. Karena apa? Yang pertama sekali BPJB yang ada di Aceh misalnya, dia wilayah kerjanya bukan hanya Aceh, tapi Aceh dan Sumatera Utara. Baik. Begitu juga BPNB yang ada di Aceh, wilayah kerjanya bukan hanya Aceh, tapi Aceh dan Sumatera Utara. Jadi oleh karena itu ini sangat terbatas wilayah kerjanya yang luas, sehingga tidak bisa fokus pada sesuatu daerah. Nah, mestinya untuk Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu, terutama dalam bidang adat istiadat dan kebudayaan, termasuk melestarikan apa yang ada, itu perlu membentuk ya badan sendiri yang mengurus ya persoalan-persoalan kebudayaan itu sendiri, khusus untuk daerah kita sendiri, daerah Aceh. Jadi sehingga lebih fokus, karena ya peninggalan di Aceh yang lebih banyak adalah peninggalan Islam. Baik. Sementara kalau daerah lain itu lebih fokus pada peninggalan-peninggalan yang prasejarah. Baik. Sehingga banyak peninggalan sejarah yang ada di Aceh itu terabaikan. Jadi oleh karena itu perlu adanya semacam badan yang mengurus tentang peninggalan sejarah itu sendiri, yang khusus berada di Aceh. Baik, nah kemudian juga melihat bahwa tadi sudah dilakukannya kegiatan-kegiatan melalui sosialisasi, dan juga mungkin di sini kembali lagi ke Majelis Adat Aceh sendiri memiliki peran yang diambil apa ini Pak untuk terus melestarikan warisan budaya Aceh ini? Ya, saya pikir banyak hal yang sudah dilakukan, karena di MAA itu sendiri juga ada divisi-divisi, jadi termasuk ya misalnya ada masalah Pukrofang, juga di sana ada yang melestarikan tentang adat istiadat Aceh, tentang ekonomi adat juga ada pelestariannya, tentang naskah juga yang banyak sekali di daerah Aceh itu juga sudah dilakukan upaya-upaya untuk pelestariannya. Baik. Tetapi ini kan masih sangat terbatas. Aceh misalnya sebagai daerah yang memiliki naskah yang luar biasa banyaknya, itu masih berceceran. Jadi peran pemerintah juga masih terbatas. Artinya apa? Bukan hanya MAA saja sebenarnya yang patut peduli terhadap itu. Tapi kalau memang MAA sudah dipercayakan untuk melestarikan adat istiadat ini, termasuk ya benda-benda bersejarah, Baik. termasuk naskah di dalamnya, ya di pemerintah juga harus ya memberikan dana yang cukup untuk itu. Kalau tidak, ya tidak bisa melestarikan secara sempurna. Baik. Jadi karena dananya terbatas. Baik. Jadi oleh karena itu kita juga berharap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang menyediakan dana yang cukup untuk pelestarian adat istiadat Aceh, termasuk melestarikan situs budaya yang banyak terdapat di daerah Aceh. Baik, dan seperti yang Bapak kata tadi bahwa ternyata masih banyak hal-hal ataupun berhubungan dengan sejarah, situs sejarah Aceh yang masih bertebaran di Aceh ini yang belum terkumpulkan ya ternyata ini Pak ya. Dan ini juga masih harus kerja keras dan juga PR bersama dari dinas-dinas terkait bagaimana untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ini, sejarah-sejarah ini, apakah dalam bentuk benda dan non-benda yang harus kita dokumentasikan dan harus sekali lagi kita registrasikan, kita daftarkan ini Pak. Baik, nah mungkin untuk kembali bahwa makna dari situs sejarah ini sebagai warisan peradaban budaya adat Aceh untuk terus dapat diambil peran dari peran pemerintah seperti apa, peran masyarakat seperti apa untuk terus dapat mengembangkan dan juga melestarikan situs sejarah ini sendiri. Mungkin sinerginya apa yang harus dilakukan antara pemerintah dan masyarakat kita sekali lagi Pak? Jadi saya pikir supaya adanya semacam kerjasama yang baik.
Jadi dalam hal ini ya keterkaitan antar instansi dan stakeholder terkait. Misalnya ada Dinas Pariwisata dan Budaya. Ini sangat berperan dalam melestarikan adat istiadat termasuk situs budaya yang ada di Aceh. Baik. Demikian juga dengan organisasi-organisasi lain, termasuk ya masyarakat peduli sejarah yang sudah banyak berbuat. Juga ada yayasan-yayasan tertentu seperti Warisan Aceh dan Nusantara (WANSA) dan juga banyak organisasi-organisasi yang peduli. Ini juga harus mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi kita harus bekerja secara sinergi, saling terkait, saling bantu memberikan informasi-informasi. Dan yang sangat penting juga adalah peran pemerintah. Jadi ketika pemerintah sudah membuat regulasi, jadi harus ada semacam turunan daripada undang-undang itu, Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi harus ada turunannya. Jadi pemerintah daerah saya kira harus membuat kanun tentang cagar budaya itu sendiri. Baik. Sehingga dengan ada aturan ini sudah jelas, pelaksanaannya sudah jelas. Kalau BPJB apa kerjanya, BPNB apa kerjanya, kemudian Dinas Pariwisata Budaya Provinsi apa kerjanya, kemudian Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kota apa kerjanya. Baik. Jadi ini sudah terbagi, artinya sudah ada coupling tersendiri, sehingga sudah jelas apa yang harus dilakukan. Jadi oleh karena itu ada semacam kerja yang terencana dengan baik. Jadi ada planning yang bagus sehingga bisa dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jadi untuk tahun ini, tahun ke depan, seterusnya. Jadi ada kinerja yang berkesinambungan. Baik. Ya, saya Baik. kira ini amat penting untuk buat perencanaan yang matang. Iya, dan satu lagi nih Pak, mungkin bagaimana cara untuk menjual situs sejarah ini menjadi daya tarik untuk wisatawan untuk dapat berkunjung ke Aceh. Nah, kalau sekarang ini mungkin ada komunitas-komunitas anak muda lebih menjual pariwisata Aceh dalam bentuk pantai, laut, ataupun panorama yang lainnya, pegunungan. Nah, mungkin bagaimana kita mengajak generasi muda sekarang untuk menampilkan ataupun lebih menayangkan dan juga membagikan foto-foto di dunia maya ataupun di media sosial, bagaimana dengan lebih ke situs sejarahnya, karena Aceh juga terkenal dengan wisata religi ini sendiri nih Pak. Ya, yang pertama saya pikir kebersihan lingkungan itu sangat penting. Kemudian sarana dan prasarana di tempat objek wisata sejarah itu harus diperhatikan. Baik. Jadi dalam hal ini orang datang ingin berkunjung, tapi kalau jalannya tidak baik, ini bagaimana? Jalan tidak mulus, jalan licin, apalagi kalau musim hujan. Ini satu kendala yang sangat besar. Kemudian kebersihan. Baik. Jadi termasuk ya menjaga ya lingkungan, termasuk ya tempat-tempat adalah tempat yang bisa orang buang hajat dan sebagainya. Ini harus dikelola secara baik dan teratur. Baik. Jadi peran pemerintah sekali lagi ini sangat penting. Jadi oleh karena itu supaya orang tertarik, kita harus menampakkan diri lebih menarik. Nah, sehingga ketika orang datang, oh ini yang dicari. Apalagi yang namanya wisata religi. Tentu ada nilai-nilai Islam yang terpancar di dalamnya. Begitu orang datang, itu sudah menarik, ingin menyaksikan apa sebenarnya yang terdapat di sana. Jadi itu harus dikemas secara baik. Oke, kemasannya lagi bagaimana menunjukkan kepada wisatawan di luar bagaimana sarana prasarana yang mendukung sehingga orang juga tertarik untuk dapat mengunjungi situs-situs sejarah sebagai wisata religi juga yang ada di Aceh. Dan ini juga menjadi PR besar bagi kita bersama, bagi pemerintah dan juga masyarakat. Dan untuk bagaimana bisa menjual situs sejarah ini menjadi nilai tambah
sebagai nilai ekonomi dan juga bagaimana memajukan Aceh di mata dunia. Dan terima kasih Dr. Usaini Ibrahim pada kesempatan malam ini yang atas bincang-bincang kita bagaimana sebenarnya untuk kita maknai situs sejarah sebagai warisan peradaban budaya adat Aceh, dan kepada generasi muda kita juga terus mengajak untuk bisa bangga dengan peninggalan-peninggalan yang ada di Aceh dan terus dilestarikan. Dan terima kasih, dan akhir kata saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.